layu-layunya. Tapi kalau orang yang sudah di dalam Tuhan, tidak ada istilahnya layu. Tetap ada sukacita, tetap ada damai, amin. Tetap ada kebahagiaan, amin. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seperti yang ada di tema kita di atas. Dan terima kasih buat hamba yang sudah memberikan kesempatan bagi saya. Sebenarnya saya tidak layak untuk di sini. Rasul Paulus juga mengatakan saya tidak layak di sini, dan saya tidak layak melayani Tuhan, karena saya orang yang masih penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan, bahkan banyak yang menjadi kekurangan-kekurangan dalam hidup saya. Tapi oleh karena izinnya Tuhan, oleh karena kasihnya Tuhan, maka saya bisa hadir pada hari ini. Kalau saya dalam segi kemanusiaan, kita masih sama manusia, masih sama-sama mempunyai daging, masih sama-sama mempunyai mata, hanya aja berbeda-beda matanya, ada yang sipit, ada yang besar, dan lain sebagainya. Dan pada sore malam hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita belajar mengenai Injil firman Tuhan dan apa itu kuasa Injil dalam hidup kita. Saya berikan tema untuk kita pada malam hari ini, The Power of the Gospel. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-1, ini tentang kebangkitan Kristus. Saya akan bacakan kepada kita. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ayat ketiga, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Ayat 7, selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan dirinya juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Ayat 9, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Ayat 10, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Katakan amin. Terima kasih yang sudah mendengarkan firman Tuhan dan yang sudah membacakannya. Itulah yang diberkati dan dilawat terus oleh Tuhan. Pada sore hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jumlah kita tidak mengurangi sukacita. Bahkan situasi apapun tidak mengurangi sukacita di dalam hidup kita. Saya sendiri mengalami bahwa sesungguhnya di akhir-akhir bulan ini sepertinya sukacita kita mulai menghilang, ya kan? Karena kantong sudah mulai kering. Gitu. Biasanya orang-orang berkata seperti itu, akhir bulan itu sudah akhir atau bulan tua. Tapi karena Tuhan, semuanya kita samaratakan. Ketika kita berada di dalam Tuhan, maka sukacita kita tidak pernah hilang di dalam hidup kita, apapun situasi. Bahkan mau sakit apapun, kita percaya bahwa Tuhan satu-satunya penolong dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kuasa atau kekuatan Injil di dalam hidup kita sangat penting bagi kita.
Kenapa? Masih banyak, atau sebelum-sebelumnya pada zaman Yesus, sebelum Yesus pun, banyak orang yang tidak setuju bahwa Injil itu adalah baik untuk manusia semua. Karena banyak menentang hal-hal ini. Bahkan pada sampai zaman pun Yesus Kristus termasuk bangsa pilihan yang menolak Dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Paulus juga mengatakan tadi, saya sendiri sudah menganiaya jemaat Allah. Namun di dalam pelayanan Rasul Paulus, ketika dia ditangkap oleh Tuhan, dia menyatakan bahwa saya tahu dan saya sadar apa yang saya lakukan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kekuatan Injil dalam hidup kita, kekuatan Injil itu tidak bisa dibatasi oleh apapun. Mau siapapun yang membatasi, ketika Allah yang bekerja tidak pernah akan bisa dikalahkan. Dan sampai detik ini masih banyak yang masih belum percaya kepada Injil. Masih banyak. Bukan hanya masih banyak, sangat banyak yang masih belum percaya kepada Injil. Dan Injil itu adalah Injil yang berkuasa dan tidak ada duanya dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kenapa saya didorong untuk menyiapkan materi seperti ini? Karena ketika Injil itu ada di dalam gereja, ketika Injil itu disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, dan Injil itu bukan hanya hamba Tuhan yang melakukan, tapi semua orang yang percaya. Amin. Ada lagu mengatakan, inilah tugas kami. Ada yang tahu lagunya? Inilah tugas kami. Ketika kita mengambil tugas itu, sering disampaikan oleh hambanya Pak Alex, dikatakan amanat agung, amanat agung, amanat agung. Tetapi kalau kita tidak hidup di dalam Injil itu, dan Injil itu adalah kekuatan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya yakin kita, ketika kita sudah berada di dalam Tuhan, kita mampu memahami Injil itu. Dan jangan tanya, di mana lagi Injil itu ya? Jangan tanya seperti itu. Firman Tuhan diajarkan satu persatu kepada kita. Dan firman Tuhan itu tidak pernah berdiri satu ayat saja, tidak. Firman Tuhan itu satu perkumpulan. Dan tidak ada yang dapat memisahkan hal itu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita harus mengerti dulu apa artinya Injil yang sesungguhnya. Slide kedua berikutnya. Pengertian Injil, mari kita belajar bersama-sama bahwa di dalam bahasa Yunani, Evangelium, dalam bahasa Inggris adalah Gospel, bahasa Indonesia adalah Injil, dan artinya adalah kabar baik. Betapa luar biasanya orang yang mendengarkan Injil itu. Bahkan firman Tuhan sendiri mengatakan di dalam Matius, ketika satu orang menjadi percaya kepada Kristus, maka beribu-ribu malaikat akan bersorak-sorai. Dan Injil ini harus tersampaikan. Dan itu bukan hanya tugas saya, bukan hanya tugas Bapak Gembala, bukan hanya tugas para hamba Tuhan, tapi itu adalah tugas kita semua. Ketika Anda mengatakan Yesus adalah juru selamat pribadi dalam hidup saya, maka memberitakan Injil adalah tanggung jawab kita. Jangan berhenti sampai di situ. Jadi Injil adalah kekuatan Allah. Di dalam Roma pasal 1 ayat 16, Rasul Paulus menceritakan bagaimana bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Jadi jangan pernah ragu ketika kita sudah di dalam Tuhan. Jangan takut untuk memberitakan firman Tuhan. Jangan takut untuk memberitakan Injil itu. Karena ketika Injil itu yang berkuasa, tidak ada satu apapun yang dapat membatasi kuasanya. Amin. Tapi yang menjadi pertanyaannya, kita sudah menjadi Injil atau belum? Kita sudah paham Injil itu atau belum? Begitu.
Jadi kekristenan kita tidak sia-sia. Gitu. Banyak orang yang datang ke gereja setiap minggu datang ke gereja. Tapi ketika ada godaan, ketika ada sesuatu hal yang dapat menggoyahkan imannya, dia katakan, oh itu yes, oh itu yes, oh itu yes. Gitu. Kenapa? Karena dia tidak punya dasar yang tepat di dalam Injil itu. Makanya saya mengambil bagian hal ini. Makanya saya didorong untuk mempersiapkan bagian ini, supaya kita tidak takut ketika kita berhadapan dengan tantangan ke depannya. Berikutnya, sebelumnya, yuk, oke, lanjut. Dan di sini, di dalam bagian ini, Injil adalah penggenapan janji-janji Allah yang Ia telah berikan sejak awal sejarah umat manusia. Dan Paulus juga berkata bahwa Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak pernah ada terhentinya hamba Tuhan terus mendorong kita untuk tetap belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu tidak pernah berubah kok. Tidak pernah berubah. Bagaimana kita melakukannya? Bagaimana respon kita tentang firman Tuhan? Jangan pernah berhenti di situ, tapi terus maju, terus baca, terus renungkan dalam kehidupan kita. Orang yang terus belajar tentang Injil, dia akan terus mendapatkan hal-hal baru di dalam hidupnya. Begitu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan sampai kita terlena dengan keadaan. Jangan tersampai seperti itu. Karena kekristenan semakin hari semakin kuat ketika ada orang-orang yang teguh di dalamnya. Tidak akan mudah untuk digoyahkan, tidak akan mudah untuk jatuh, karena ketika dia lihat bahwa oh, Tuhan yang tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga nomor 2 ini berjalan dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan mengalami sebuah perubahan. Kita akan mengalami damai sejahtera dalam kehidupan kita. Kalau tidak ada damai di rumah, kemanapun pasti susah senyum wajah ini. Kecuali wajah-wajah saya, karena saya itu paling susah senyum. Ya kan? Banyak orang bilang asram kali, gitu. Tapi dia tidak tahu di dalam begitu lembutnya. Haleluya. Ya, kita lanjut. Di dalam ayat ini ada 3 bagian yang saya ambil untuk kita, untuk orang-orang percaya. Yang pertama adalah dalam Injil jemaat teguh berdiri. Orang yang percaya kepada Yesus, kalau dia tidak ada di dalam Injil, maka keteguhan itu mudah goyah. Sama dengan orang yang baru percaya. Apa yang dimaksud itu? Apa yang dimaksud itu ya? Makanya jangan jadi Kristen yang hanya abal-abal. Gitu. Banyak orang Kristen, KTP-nya Kristen, yes, tapi sama sekali tidak pernah paham tentang firman Tuhan. Bahkan sama sekali pun tidak tahu berdoa. Begitu kan? Karena saya mengalami sendiri gitu. Ya, ditanya di sekolah, kamu agama apa? Kristen. Bisa berdoa, langsung mundur itu berapa langkah dari depan, ya kan? Itulah. Tapi saya tidak percaya kita yang ada pada malam hari ini, kita bisa berdoa, kita terus belajar firman Tuhan, kita terus bernyanyi, kita terus bersyukur di dalam kehidupan kita. Kita tidak bersungut-sungut lagi, karena kita sudah teguh di dalam Tuhan. Amin. Jangan pernah anggap dirimu sebagai, oh saya masih muda kok, nggak perlulah, nantilah, masih panjang kok waktunya. Kita belum tahu kapan waktunya Tuhan mengambil, atau hanya sampai situ aja dulu kesempatan buat kamu di dunia ini. Kita tidak tahu, begitu. Karena waktu Tuhan sama seperti pencuri, ya Pak ya. Kita tidak tahu dia mandi di kamar mandi juga, ya. Dia ambil motor lagi. Nah, ini sayang sekali. Dan hal-hal ini, jemaat orang percaya teguh berdiri di dalam Injil.
Betapa dahsyatnya firman Tuhan ini. Di ayat 1 itu, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Di dalam Injil itu kamu teguh berdiri. Jadi tidak ada lagi yang menjadi pertanyaan bagi kita. Sudah mengerti. Yang kedua, Injil menyelamatkan apabila orang percaya berpegang teguh pada Injil. Ini yang kedua. Apabila kita percaya berpegang teguh pada Injil, kita akan diselamatkan. Tapi kalau kita tidak mengaku tidak percaya dengan hal itu, kita tidak dapat diselamatkan. Ya kan? Kalau kita tidak percaya kepada Kristus, bagaimana kita bisa diselamatkan? Begitu. Kalau kita juga pengen mau berubah, pengen diubah oleh Tuhan, sedangkan Yesus Kristus saja kita tidak mengakuinya, bagaimana? Begitu. Dan saya percaya bahwa kita percaya bahwa Injil itu dapat menyelamatkan kita, karena Injil itu adalah kekuatan Allah sendiri dalam hidup kita. Yang berikutnya, ini bagian C, dan ini yang paling berat dalam kehidupan kita, saya rasa begini. Memberitakan Injil adalah tugas dan tanggung jawab setiap orang percaya. Katakan amin. Sedikit yang mengatakan amin, itu karena berat. Dan itu tidak berat. Itu tidak berat. Utamakan dalam hidup kita. Injil adalah tugas dan tanggung jawab setiap orang percaya untuk memberitakannya. Kita harus memberitakan Injil karena itu adalah tanggung jawab dalam hidup kita. Ketika engkau sudah diselamatkan, sudah dibebaskan, maka engkau wajib mengerjakan tugasmu. Jangan dulu tunggu pendeta, mari kita doakan dulu, kita jauh, kita tompang dulu. Ketika kita ada di dalam Kristus, ketika pemahaman kita tentang Injil itu sudah sempurna, mari nyatakan, mari sampaikan, karena itu adalah tanggung jawab dan tugas kita masing-masing. Gitu. Jangan nanti salah tujuan juga, apalagi yang masih muda kan, ketika dia ini cewek cantik ini, kita sampaikan Injil lah di sini ya kan, rupanya tahu-taunya salah menyampaikan Injil dia. Gitu. Tapi saya yakin di sini tidak ada hal itu. Ya kan? Sekalipun di perantauan dia mengatakan, saya sudah percaya Yesus dan saya sudah percaya Injil. Ayo mari kita berdoa, ya kan? Bukan hal-hal yang lain yang dibahas. Begitu. Tapi saya percaya bahwa tugas ini kita akan melakukannya. Amin. Orang yang ada dalam hari ini kita mau melakukan hal ini. Tugas kita nomor bagian C, memberitakan Injil. Itulah tugas kita. Mau di kampus, mau di tempat kerja, mau dimanapun, mau di rumah, mau di tetangga dan lain sebagainya. Jadikanlah dirimu dan ambillah bagianmu, serta lakukanlah tanggung jawabmu untuk memberitakan Injil. Mau dia dengar, mau dia sukai, mau enggak, itu urusan Tuhan. Tugasmu laksanakan. Begitu. Dan bagaimana kita untuk melakukan hal ini? Rasul Paulus mengingatkan kita ada 3 hal: tunduk, taat, dan setia.